Puji Tuhan. Haleluya. Kita berjumpa kembali teman-teman. Apa kabar buat semuanya? Kami senang sekali bisa hadir dan terus ingin berbagi. Tentunya berbagi tentang kasih Tuhan. Kami berharap dan juga berdoa teman-teman dalam keadaan baik-baik dan bisa menemukan kasih karunia Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, dan kasih karunia itu tersedia buat semua orang. Yang penting kita membuka hati dan mau merendahkan hati untuk terbuka terhadap kebaikan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena banyak orang tinggi hati, sombong. Oh, kami tidak perlu juru selamat, kami bisa datang langsung kepada Tuhan. Gak bisa, teman-teman. Kita ini perlu penebusan. Manusia najis. Kita banyak kelemahan. Dari kecil kita sudah pintar berbohong. Mana mungkin Tuhan yang kudus bisa berkenan berjumpa dengan manusia-manusia yang kotor, yang suka berbohong, yang suka marah, yang suka membenci, yang egois, munafik. Itu nggak layak. Kita harus ditebus dulu, kita harus dibasuh dulu dosa-dosa kita, supaya apa? Supaya kita layak untuk mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Untuk pulang nanti ke surga. Surga itu tempat yang kudus, ya. Jadi inilah yang kami perlu bagikan supaya kita menjadi rendah hati, karena kasih karunia itu diperuntukkan buat semua orang. Dan pada kesempatan ini seperti biasanya kami dengan kesaksian-kesaksian, acara kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang secara luar biasa dan cinta kasih Tuhan yang begitu hebat bagi orang-orang yang hampir semua adalah antikris, adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Ya, saya sekali lagi berdoa supaya kasih karunia yang dialami oleh narasumber bisa turun di dalam kehidupanmu. Mari rendahkan hatimu dan mulai simak, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang Tuhan rindukan supaya berada di dalam kehidupan manusia. Karena manusia sejak dari awal sudah jatuh ke dalam kesalahan, di mana Tuhan berfirman tapi manusia tidak mengikuti. Manusia hanya mengikuti setan. Tuhan berfirman jangan makan buah itu, tapi setan bilang makan saja, dan manusia ikut setan. Itulah sebabnya manusia harus ditebus. Oke, kita sambut narasumber kita, Ibu Tarisa. Ya. Shalom, selamat malam. Ya, shalom Ibu Tarisa, apa kabar? Halo, Mbak Tarisa, bisa dengar suara saya? Iya, bisa. Baik, Pak, luar biasa. Apa kabar? Apa kabar, Mbak Tarisa? Baik, Pak, luar biasa baik. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, Mbak Tarisa sudah hadir. Dan teman-teman, pada kesempatan ini Mbak Tarisa akan menceritakan perjalanan hidupnya, tentu perjalanan imannya ya, bagaimana beliau dari seorang yang antikris, yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak percaya Injil, tapi sekarang menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, Mbak Tarisa, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan Mbak Tarisa. Baik, terima kasih. Selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara semua pada malam ini. Saya terima kasih, bersyukur bisa diundang di channel YouTube Bapak Pendeta Manobulu. Sebelumnya saya mau bilang kalau saya aslinya beragama Muslim. Saya mengenal Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan Yesus di penjara. Saya berasal dari keluarga yang Muslim. Bapak dan ibu saya Muslim. Saya dari Jawa, ya, Wonosobo. Dan dulu saya emang benar-benar yang tidak percayalah sama Tuhan Yesus, karena saya percayanya Tuhan Yesus adalah nabi biasa. Dan pada waktu itu saya ditangkap Tuhan. Saya ditangkap Tuhan pada 2010 tanggal 23 Desember pas mau malam Natal. Waktu itu saya kesandung kasus narkoba ya. Jadi saya waktu dibawa ke Polres Barat
saya membawa KTP palsu dengan data-data palsu. Di situ saya waktu itu saya nggak bisa bilang kalau saya sebenarnya Muslim, karena yang saya ingat tuh, saya waktu saya ketangkep saya meninggalkan anak-anak saya yang masih kecil-kecil di kosan pada umur 6 tahun dan 10 bulan. Yang di otak saya cuma bagaimana anak-anak saya di kosan, bagaimana keluarga saya, bagaimana pasangan saya dulu gitu. Jadi waktu polisinya lihat data-data saya, KTP-nya Katolik, dia cuma suruh pindahin dia di Polda karena dia mau Natal gitu. Saya hanya bisa nurut, saya nggak bisa bilang, saya nggak bisa bilang kalau saya Muslim gitu. Karena waktu itu saya lagi benar-benar kacau pikiran saya. Saya hanya nurut. Pada waktu itu malamnya saya suruh ikut ibadah Natal. Waktu saya ibadah Natal, saya benar-benar pertama kali saya ngikutin ibadah Natal, dan ketika saya dengar lagu-lagu Natal, saya baru merasakan sukacita yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, karena saya memang belum pernah ikut ibadah. Pada waktu itu, yang tadinya saya lagi banyak pikiran, saya lagi mikirin anak saya lagi mikirin banyak hal gitu, saya tiba-tiba hilang dan saya merasakan sukacita yang luar biasa. Saya pun nangis, saya reply, tiba-tiba saya ingat kesalahan saya, ingat dosa-dosa saya lagi nangis sejadi-jadinya. Saya merasa dosa-dosa saya, gimana saya pernah menghina Tuhan Yesus, saya pernah menghina pasangan saya bilang, Tuhan kamu itu Yesus gondrong, saya bilang Tuhan kamu cuma pakai pakaian dalam. Saya merasa malu banget sama diri saya sendiri, saya sudah menghina Tuhan Yesus gitu. Pas itu seperti saya mendengar ada yang bilang jangan takut gitu. Terus di situ ada ibu pembina rohani di Polda yang peluk saya, dan saya semakin ingat banyak hal yang udah saya lakuin, kesalahan saya, dosa-dosa masa lalu saya seperti terekam gitu. Dan di situ saya mengalami benar-benar perjumpaan pribadi, saya merasakan ada kehadiran Tuhan. Singkat cerita, 2 minggu saya di Polda, kakak saya pun datang dengan membawa mukena. Kakak saya bilang, Tarisa, kamu sholat katanya, supaya kamu kuat menjalani hukuman kamu katanya. Saya bilang, maaf kakak, saya nggak sholat lagi, saya ibadah, tapi saya ke gereja. Kakak saya marah, kakak saya pikir saya gila. Dan pas kakak saya pulang, saya tetap ngikutin 2 bulan saya di Polda, saya mengikuti ibadah secara Kristen. Sampai 2 bulan di Polda, saya ke Pondok Bambu pun 5 bulan saya terus mengikuti ibadah secara Kristen. Saya di situ belajar berdoa, belajar puasa, saya belajar ikut nyanyi-nyanyi di gereja gitu. Saya merasakan ada kekuatan, ada sukacita gitu. Sampai saya dari situ saya pindah dari Pondok Bambu, saya pindah di LP Wanita Tangerang. Di sana pun saya terus mengikuti ibadah secara Kristen. Karena saya rajin, waktu itu saya disuruh ngikut bagian yang mengurus gereja di LP Wanita Tangerang. Karena saya rajin ngikutin kegiatan-kegiatan di gereja. Dan waktu itu memang kurang lebih 1 tahun saya sempat belum bisa terima kenyataan kalau saya itu masuk penjara. Saya sempat komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa saya masuk penjara? Niat saya kan baik, niat saya kan mau nolong orang yang lagi hamil besar dan suaminya baru meninggal. Jadi saya mau disuruh bantu jual narkoba untuk biaya melahirkan. Padahal Tuhan bilang kan dosa nggak kompromi gitu. Pada waktu itu, lalu saya waktu itu kan 1 tahun lah masih nangis, terus teman saya ada yang sadarin juga, mau nangis keluar air mata darah pun nggak akan bisa keluar kalau nggak ketok palu gitu. Ya jadi saya masih suka komplain sama Tuhan, kan niat saya baik gitu. Terus setahun itu saya nggak bisa terima, akhirnya saya belajar menerima kenyataan, ya saya salah, saya harus dipenjara. Dan saya menjalani hari-hari saya di sana dengan banyak kegiatan, saya menjahit di Pinker, saya aktif gereja, saya jadi tampingnya ibu gitu. Terus singkat cerita saya waktu itu kena putus 5 tahun 4 bulan.
Di situ saya sempat sedih karena keluarga saya membuang saya, nggak ada yang mau datang besuk saya. Kenapa? Alasan pertama, karena saya pindah agama. Alasan kedua, karena meninggalnya bapak saya. Waktu itu, keluarga saya, bapak saya dengar saya masuk penjara, sempat shock, sakit-sakitan, terus sempat pengen tetap besuk saya ke Pondok Bambu 1 kali, pulang lagi ke Jawa, gak lama masuk rumah sakit, meninggal. Di situ keluarga saya sangat benci saya. Di situ saya merasa benar-benar jadi anak hilang gitu, nggak pernah ada yang datang besuk. Saya sempat lihat ada teman-teman saya itu banyak kunjungan, saya pun nggak ada. Tapi Tuhan baik, luar biasa. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya di sana. Sampai waktu itu saya di dalam, Tuhan pelihara saya dengan sempurna. Ketika itu waktu mau Natal, saya sempat lihat yang lain tuh ada datang besuk keluarganya, bawain baju Natal, bawain sepatu gitu. Tapi Tuhan baik, ketika itu ada yang pesen sepatu nomor 38 sama seorang hamba Tuhan. Ternyata dia bawa nomor 36 dan dia cari-cari kaki nomor 36. Ternyata pas akhirnya dapat ke saya, cari nomor kaki 36 dan baju juga sama. Ada petugas yang tiba-tiba tuh suruh saya coba baju. Tarisa, kamu pakai coba baju ini. Pas saya coba, ini punya siapa, Bu? Coba, ini untuk titipan orang tapi badannya sama kayak kamu. Pas saya coba, pas. Jadi saya Natal pun di dalam saya bisa punya baju baru, sepatu baru, dan saya nggak pernah kekurangan. Tuhan cukupkan semua apa yang saya butuhkan. Walaupun saya di dalam saya dibuang, saya nggak punya keluarga, saya nggak ada siapa-siapa yang ngurusin saya, tapi Tuhan pelihara saya dengan sempurna gitu. Dan menjelang pengurusan PB pun waktu itu saya nggak ada yang ngurusin saya. Saya sempat hubungin keluarga saya kalau mau bebas penjara itu harus ada penjamin. Tapi keluarga saya satu persatu pun nggak ada yang mau tolongin saya. Oh ya, saya dari keluarga yang banyak banget saudaranya, 14 bersaudara, meninggal 3. Jadi dari 11 bersaudara yang termasuk yang bontot itu udah besar dan guru agama Islam yang kembar. Dan dia memang tahu saya pindah agama, sangat benci saya. Jadi di situ nggak ada yang mau ngurus saya PB, nggak ada yang mau jadi penjamin. Di situ saya cuma berdoa tiap malam, dan saya ingat firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di situ ayat ini saya imanin, saya berdoa malam, saya bilang, Tuhan, saya benar-benar butuh Tuhan, saya nggak ada yang tolong, saya mau pulang mau ketemu anak-anak saya mau ke kuburan bapak saya gitu. Waktu itu saya sempat berserah penuh sama Tuhan. Saya ngerasa nggak ada yang bisa tolong saya, nggak ada yang diandelin gitu. Saya udah berserah sama Tuhan Yesus waktu itu. Dan puji Tuhan, kakak saya yang ketiga bisa datang pas bukan hari kunjungan. Saya kaget pas dituain Tarisa Lestari gitu. Saya bilang, ini bukan hari kunjungan, ada yang datang. Ternyata kakak saya yang ketiga datang mau jadi penjamin. Tuhan baik, luar biasa menolong saya tepat pada waktunya. Dan waktu itu, waktu saya pulang udah bebas pun saya bingung mau kemana, karena saya waktu itu belum dibaptis dan saya tidak punya komunitas. Saya sempat bingung, saya kan keluarga juga nggak terima saya sudah pindah agama. Saya bingung, saya mau pergi kemana karena saya belum dibaptis, saya nggak punya komunitas. Dan akhirnya waktu itu saya sempat kos, saya kerja dan kerja di toko laptop. Dan nggak lama setelah itu saya bertemu teman yang akhirnya ngajak saya baptis di GBI-PRJ waktu itu 2015. Saya bebas itu tahun 2014. 2015 saya dibaptis. Nggak lama setelah itu saya ngerasa saya butuh komunitas gitu. Dan saya sempat cari-cari FB dan saya sempat add FB-nya ketua yayasan Goshen Ministry, Kak Kori. Dan waktu itu dia sempat cuma suruh saya tinggalin nomor telepon, tapi nggak balas lama, nggak balas tuh lama, kurang lebih 8 bulan baru dibalas ya. Saya sempat jatuh lagi karena teman saya tuh pindah ke Bali. Saya merasa saya nggak punya teman, mau ke gereja sendirian. Saya sempat jatuh lagi, tapi Tuhan luar biasa bisa
Kak Kori itu bisa hubungin saya pas saya benar-benar ngerasa sendiri, saya benar-benar lagi putus asa, nggak punya siapa-siapa gitu. Dan waktu itu saya waktu itu sempat sendirian, jatuh lagi, sempat mau pakai narkoba lagi gitu. Dan akhirnya waktu Kak Kori bilang, berapa lama kamu bebas? Saya bilang, kurang lebih 1 tahun, Kak. Apa kamu pakai narkoba? Iya, baru selesai, saya bilang. Akhirnya dia suruh saya, dia doain saya, dia suruh saya gabung di Goshen Ministry, kurang lebih saya sudah mau 6 tahun ya waktu itu ikut gabung di Goshen Ministry pelayanan penjara. Dan saya di sana saya bersyukur saya bertemu komunitas yang baik yang akhirnya ya ngajak saya, bimbing saya untuk saya jadi sampai sekarang saya tidak berani kembali lagi gitu, nggak kembali lagi ke yang lama gitu. Tapi sempat saya akhirnya ikut pelayanan dan Tuhan pelihara saya luar biasa sampai saya sempat bertemu dengan teman lama saya yang udah 7 tahun tidak bertemu. Dia kasih saya pilihan, kamu udah pulang penjara? Iya. Saya bilang, kamu mau usaha apa gitu. Saya bilang sampai dia menawarkan mau tempat tinggal atau usaha, dan saya pilih tempat tinggal. Kalau itu bukan Tuhan yang tolong, yang gerakkan hatinya, nggak mungkin gitu. Jadi Tuhan luar biasa tolong dalam mukjizat Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Saya kalau nggak karena Tuhan, saya masih kos sana sini pindah-pindah bawa anak saya gitu. Jadi Tuhan menolong saya lewat teman saya itu. Padahal sudah 7 tahun nggak ketemu, dia bisa hubungin saya dan dia bisa tolong saya. Kalau dipikir dengan logika, saya juga nggak masuk akal. Itu mukjizat dari Tuhan, saya percaya itu pasti Tuhan yang udah gerakin hati dia. Dan setelah itu saya ikut komunitas di Goshen, dan anak saya itu waktu itu waktu SD mau masuk SMP saya bawa ke Jakarta, dan waktu mau masuk SMA itu kan swasta ya, butuh biaya. Saya sempat jatuh lagi. Saya sempat bilang saya kerja di restoran atau kerja di toko baju, itu kan biaya tidak cukup kalau untuk anak saya. Saya memang sempat izin sama ketua saya mau kerja lagi tapi di dunia hiburan, karena saya kalau kerja baik di toko atau di restoran itu gajinya tidak mencukupi. Saya sebenarnya tidak boleh. Dia melarang, kamu sudah pelayanan, kamu mau kerja ini saya. Akhirnya saya jelaskan karena saya biaya anak saya SMA dan tagihan-tagihan bulanan itu tidak cukup, jadi saya harus kerja ini. Akhirnya dia berdoa, jadilah terang walaupun di tempat yang gelap. Dan saya kerja di situ memang cukup, semuanya mencukupi. Saya kerja dunia hiburan sebagai GRO, memang mencukupi semua untuk sekolah anak saya, untuk biaya-biaya saya. Tapi jujur saya tidak merasa tenang gitu. Saya tidak ada ketenangan karena mungkin itu tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan waktu itu pas saya kerja di situ, saya didoakan, sempat pas saya ulang tahun ketua pelayanan juga datang ke rumah mendoakan saya sama rekannya, ikut nganterin saya di situ, dia mendoakan saya. Nggak lama setelah itu saya merasa di kerjaan itu saya merasa tiba-tiba tuh ganti manajemen dan banyak orang-orang baru yang bikin saya nggak betah. Dan singkat cerita saya resign kan dari situ karena merasa nggak ada keadilan. Saya resign, saya sempat bergumul lagi. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya resign kerja, anak saya baru kelas 2 SMA. Nggak lama setelah itu ada COVID. Saya gimana ini Tuhan? Anak saya belum lulus SMA dan saya sudah ambil motor. Bagaimana ini Tuhan? Saya sempat cuma ngadu, apapun saya cuma ngadu sama Tuhan. Saya harus gimana Tuhan? Di situ saya ingat firman Tuhan berkata begini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan minum dan apa yang hendak kau pakai. Ayat ini memang sangat menguatkan saya, tapi sekaligus membingungkan saya. Saya bilang gini, lah gimana nggak khawatir? Kalau token listrik itu bunyi-bunyi terus. Gimana nggak khawatir kalau nanti debt collector motor itu telepon-telepon terus? Tapi ternyata semua itu bisa saya lalui karena pertolongan Tuhan. Melalui saya, akhirnya saya pikir gini, melalui saya
berjualan online, dari pakaian, saya jual nasi goreng online. Puji Tuhan semua itu cukup. Nggak tahu gimana cara Tuhan. Nah, jadi saya percaya asal kita mau berusaha, Tuhan pasti buka jalan. Saya ingat burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia gitu. Tapi burung di udara Tuhan pelihara. Tetapi kan Tuhan tidak memberikan langsung ke sarangnya. Begitu juga manusia. Asal kita mau bekerja, berusaha, pasti Tuhan buka jalan. Jadi Tuhan baik luar biasa. Tuhan kasih saya tuh banyak banyak sekali pertolongan Tuhan lah di saat saya di saat saya butuh pertolongan, Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong saya. Dan juga setelah saya mencoba belajar membuang kehidupan lama saya keluar dari kehidupan lama saya, Tuhan juga memulihkan hidup saya. Hal yang nggak baik dari hidup saya dibuang. Yang dulunya teman-teman saya, kehilangan banyak teman-teman saya karena saya udah nggak mau, misalkan saya nggak mau lagi kerja dunia hiburan, nggak mau lagi narkoba. Jadi banyak juga teman-teman saya yang ninggalin saya. Dan tapi karena pas saya udah percaya Tuhan Yesus, saya dibaptis, saya meninggalkan dunia lama saya mencoba untuk hidup benar aja. Tuhan banyak pulihkan kehidupan saya. Dari kakak saya yang nggak suka, keluarga saya, adik saya, semuanya sudah bisa, sampai sekarang sih sudah bisa terima ya. Sudah bisa terima kalau saya sudah Kristen gitu, sudah bisa terima. Yang dulunya kan awalnya nggak suka, sekarang semuanya sudah bisa terima dan udah baik sama saya. Puji Tuhan. Dan saya juga yang dulunya saya nggak bisa, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, kalau saya menghadapi masalah, saya dulu nggak bisa memecahkan, pasti saya mengandalkan kekuatan sendiri, sehingga saya ngambil jalan yang salah gitu. Kalau sejak saya mengenal Tuhan Yesus, saya lebih bisa mengatasi gitu masalah saya lebih kuat, karena saya percaya asal kita percaya aja sama Tuhan, pasti Tuhan kasih jalan gitu. Setiap permasalahan saya, asal saya membawa sama Tuhan Yesus menolong saya tepat pada waktunya, dan Tuhan Yesus menolong saya luar biasa. Dan saya tidak ada yang memaksa saya untuk percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memanggil saya dengan caranya. Saya juga nggak tahu, mungkin saja kalau tidak melalui peristiwa saya harus masuk penjara, mungkin saya juga nggak tahu, mungkin saya juga nggak mengenal Tuhan Yesus. Ini mungkin cara Tuhan, saya bisa masuk penjara dan membawa KTP palsu, dan akhirnya ini yang benar-benar buat saya jadi percaya Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus gitu. Itu saja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Bagaimana seorang Mbak Talisa yang mengalami Tuhan. Ya, Mbak Talisa, saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin bisa diceritakan apa yang menyebabkan Mbak Talisa sampai masuk ke dunia narkoba pada waktu itu? Apa karena memang itu istilahnya pergaulan atau apa, sehingga bisa terikat atau terlibat dengan hal-hal seperti itu? Silakan, Mbak. Saya mengenal narkoba karena pergaulan. Ya, karena pergaulan, dan waktu itu saya ke Jakarta, saya kerja baik-baik, dan akhirnya saya sempat menikah pada masih muda banget ya, umur 17 tahun saya menikah, dan nggak berjalan lama, cuma kurang lebih 2 tahun, akhirnya cerai, pisah. Tapi waktu itu masih menikah secara muslim ya. Setelah cerai saya mulai bergaul sama teman saya yang akhirnya membawa saya kenal dunia malam, kenal narkoba gitu, dan akhirnya
ya akhirnya saya juga sempat hidup hidup tanpa ikatan pernikahan dan punya anak yang kedua, dan akhirnya ya apa namanya membawa saya ke narkoba. Tapi waktu itu saya cuma pakai aja, cuma untuk pakai aja, dan waktu saya sudah punya anak, saya udah nggak ke dunia lama lagi, nggak ke dunia malam lagi. Tapi waktu itu teman saya hubungin saya karena suaminya baru meninggal dan dia lagi posisi hamil. Dia bilang, kamu kan punya kenalan gitu yang mau pakai narkoba gitu. Saya niatnya mau bantu dia jual untuk biaya melahirkan dia. Dan itu sebenarnya saya pengen tolong teman tapi dengan cara yang salah, karena kalau dulu kan saya kan pikirannya saya baik, saya tolong dia. Tapi kalau sekarang saya nilai kan saya itu salah gitu. Saya mau tolong dengan cara yang salah, saya pengen jual, saya pengen tolong teman saya karena memang suaminya baru meninggal waktu itu 2 minggu dan dia lagi posisi hamil 8 bulan, dia mau melahirkan. Iya, baik, Mbak Talisa bisa dengar suara saya? Iya, jelas, Bapak. Oke, iya, baik, ya itulah perjalanan daripada Mbak Talisa, bagaimana sebelumnya hidupnya penuh dengan kegelapan, bahkan menjadi pemakai narkoba, hidup di dalam dunia malam. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, dan dia mengelurkan tangannya untuk menyatakan keselamatan kepada Mbak Talisa. Ini adalah satu yang dibutuhkan oleh semua manusia. Manusia membutuhkan yang baik. Yang baik itu datangnya dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan yang baik. Beda dengan setan. Kalau setan itu mendatangkan kejahatan, setan itu adalah makhluk yang sangat biadab, ya, karena setan ingin manusia menderita. Dia ingin supaya manusia saling membunuh, ya. Itu sebabnya dituliskan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi setan ini jahat. Setan itu ingin supaya semua manusia mati. Dia menghalalkan darah semua manusia, dan setan ini haus darah. Itu sebabnya kita harus berhati-hati jangan sampai hidup kita jatuh ke tangan setan, karena setan itu makhluk yang sangat jahat. Dan Mbak Talisa mengalami kasih Tuhan secara luar biasa. Nah, Mbak Talisa, ada pertanyaan saya sedikit, mungkin Mbak Talisa bisa jawab untuk memperteguh atau untuk mempertegas tentang pengalaman Mbak Talisa di dalam mengenal Tuhan. Sebelum mengenal atau berjumpa dengan Tuhan Yesus, dulu pemahaman Mbak Talisa seperti apa tentang Tuhan Yesus? Tadi sudah sempat disinggung bahwa Mbak Talisa sempat mengolok-olok juga, sempat menghina. Nah, seperti apa pemahaman, mungkin bisa diceritakan secara lengkap? Yang saya tahu dan yang saya diajarkan katanya kalau Yesus itu cuma Nabi Isa, Nabi biasa gitu. Jadi waktu itu saya punya pasangan tuh Katolik. Dia pernah berapa kali ngajak gereja pun saya nggak pernah mau. Natal dia ngajak gereja saya nggak mau. Terus kalau dia lagi berdoa terus mau makan berdoa gitu merem gitu, saya suka nakal, suka saya pindahin tuh nasinya gitu. Terus kalau pagi berdoa merem gitu, saya suka ledekin, saya bilang saya ledekin dia, Tuhan kamu tuh Tuhan Yesus gondrong, dulu nggak ada salon ya, saya suka bilang gitu. Saya bilang, apa Tuhan kok cuma pakai pakaian dalam nggak sopan gitu. Dulu saya belum mengerti gitu. Jadi saya pikir masa Tuhan sendiri nggak bisa nyelamatin dirinya, gimana Tuhan gitu. Saya dulu belum ngerti karena belum pernah baca Alkitab juga. Dan ya saya pikir apa cuma nabi biasa, Nabi Isa biasa. Dan baru pemahamannya baru mengerti sekarang gitu. Dulu saya benar-benar belum tahu karena memang keluarga saya juga memang dari keluarga Muslim.
Dan Ya. adik saya juga guru agama Islam ya, sempat juga sekarang sih sempat masih marah, cuma bilang gini, Pak, masa Kak adiknya kan guru agama Islam, masa kakaknya pelayanan lagi di penjara-penjara gitu. Tapi sih tetap Ya. baik gitu, ya. Ya, baik, puji Tuhan. Jadi teman-teman, memang banyak manusia yang tidak mengerti. Banyak manusia yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus karena mereka diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Setan terus membodohi manusia dengan mengatakan masa Tuhan berkolor, masa Tuhan mati di salib, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Ini adalah tipu daya setan. Setan itu makhluk yang sangat jahat. Dia ingin membodohi semua manusia supaya manusia jangan sampai ketemu Tuhan, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Sebab itu Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, apa yang dialami oleh Mbak Talisa adalah satu bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Kalau seandainya Tuhan Yesus itu sekelas manusia, ini Mbak Talisa nggak bakal ditengok. Dia sudah menghina, suka mengolok-olok, suka merendahkan Tuhan, apalagi sudah ditangkap karena kasus istilahnya pemalsuan data, kasus narkoba. Itulah satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Oleh sebab itu teman-teman, menjadi doa saya, kerinduan kami, supaya siapapun Anda bisa mengenal siapa Tuhan yang menjadikan, menciptakan hidupmu. Hanya Tuhan Yesus yang mengasihi hidup manusia. Dan dia hadir supaya apa? Supaya kita semuanya bisa pulang ke surga. Karena kalau manusia dalam keadaan berdosa, belum ditebus dosanya, dalam keadaan najis, manusia tidak bisa pulang ke surga. Manusia tidak bisa masuk ke surga, manusia akan diterkam setan. Jadi kita perlu sekali kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dan terima kasih buat Mbak Talisa atas kesaksiannya yang luar biasa. Nah, sekarang ini kira-kira Mbak Talisa mungkin bisa menyampaikan pesan sedikit saja kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan. Apa pesan yang Mbak Talisa bisa berikan kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus? Silakan Mbak, singkat saja. Pesan saya ya, Nabi Isa adalah Isa Al-Masih, yang itu adalah juru selamat. Jadi mungkin tidak memaksa untuk percaya Kristen, tapi percaya Isa Al-Masih itu benar. Itu teman-teman. Dan juga untuk teman-teman itu pentingnya, teman-teman saya mungkin yang masih pakai narkoba atau yang dunia hiburan, saya juga mau pesan juga pentingnya komunitas ya, komunitas yang baik agar kita bisa ke hidup yang lebih baik. Kita pentingnya bergaul dan berkomunitas dengan komunitas yang baik gitu. Itu aja Pak. Ya, baik. Terima kasih buat Mbak Talisa, buat kesaksiannya yang memberkati kita semua. Bagaimana Mbak Talisa diselamatkan Tuhan dari dunia kegelapan, dari narkoba, dan diselamatkan Tuhan dari jalan yang menuju kepada kebinasaan, sehingga sekarang kita tidak perlu mengalami kebinasaan, tapi di dalam Tuhan Yesus kita akan pulang ke surga karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Saya memberikan analogi, kalau kita mau pulang ke rumah orang tua kita, kita pasti akan diterima. Makanya kenapa kita menyebut Tuhan itu Bapa? Karena di sanalah rumah kita. Kalau kita tidak menyebutkan Tuhan sebagai Bapa, kita tidak akan pernah punya kesempatan untuk pulang ke rumah Tuhan. Karena Dia bukan Bapa kita, kita harus ditebus dulu, diangkat menjadi anak. Makanya kita layak untuk pulang ke rumah Bapa kita. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya. Doa saya, kiranya kasih karunia Tuhan bisa menyentuh hidupmu. Dan bagi teman-teman yang diberkati, nanti bisa dukung Mbak Talisa Lestari. Oke, sekali lagi terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di program selanjutnya dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.